Shalom warga kerajaan Allah, apa kabar? Tentu saya sehat saja, setiap kami dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau membuat satu video, adalah kelanjutan dari video 3 dan keempat saya, yaitu gimana saya bisa jatuh bangkrut sampai di titik terbawah dan 0.0, dan gimana saya bisa membangkit. Saya akan bagikan di dalam video ini. Ini cocok untuk video orang yang hidup dalam titik terendah. Apabila Anda dengar ini diberkati, jangan lupa subscribe. Mari kita angkat satu pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, dalam nama Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui video. Kami percaya firman yang disampaikan melalui video menjadi berkat buat para pendengar. Yang lemah dikuatkan, yang punya masalah dipulihkan. Roh Kudus untuk hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman, yaitu gimana saya bisa bangkrut sampai hidup sampai di titik bawah, di bawah 0, titik terendah di bawah 0. Dan gimana saya dipulihkan, saya bisa bangkit kembali. Ya, mulanya saya mengalami kehancuran karena atas kesombongan saya dan keserakahan saya. Awalnya saya merasa di atas. Kadang-kadang hidup kita tidak menentukan bisa di atas, di bawah. Waktu di atas saya menjadi sombong karena satu hari teman-teman, saudara-saudara saya suruh saya ke gereja. Ngapain ke gereja? Saya bilang, tanpa Tuhan saya bisa sukses. Nah, itu suatu kesombongan yang awal dari kehancuran saya. Justru bukan hanya itu, keserakahan. Ya, kalau namanya manusia segitu, kalau udah kaya ingin kaya lagi, udah sukses ingin tambah sukses, ingin kaya lagi, akhirnya jadi serakah. Di Pengkhotbah 5 ayat 10 ada bilang, kalau orang cinta akan uang, maka dia tidak puas dengan uang, dan orang cinta akan kekayaan, maka dia tidak puas dengan penghasilannya. Itu semuanya sia-sia. Saudara kekasih dalam Tuhan, waktu itu saya hidup tidak merasa syukur dan hidup kekurangan terus. Jadi mau cepat kaya, sampai mengharapkan segala cara, sampai buka cabang kemana-mana. Ya, di Jayapura, Sorong, sampai ke Ambon, Kalimantan, Samarinda, Banjarmasin, Tarakan, Ternate, Medan, semua mau buka. Karena mau cepat kaya. Itu satu keserakahan. Akhirnya betul-betul meledak, jadi bangkrut saya karena atas keserakahan saya. Saya mau tahu, saudara, berkat yang diberi Tuhan bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi berkat kasih menikmati itu lebih penting. Hari ini kalau kita banyak duit, tidak bisa menikmati, buat apa? Kalau kita mati tidak bawa duit itu. Maka ada satu ayat dari buah Pengobat 6 ayat 2, coba kita baca. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda
dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diinginkannya. Tapi orang itu tidak dikarunia oleh kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Ini jelas. Berkat yang sesungguhnya dari Tuhan bukan seberapa yang kita miliki, tapi berkat yang Tuhan buat kita adalah kuasa untuk menikmatinya. Contoh, saya punya satu teman hamba Tuhan, saya mau saksikan, dia itu hidup dari sederhana aja. Dari awal dia udah memang mengabdi kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan murni dan bukan dari orang pebisnis. Tapi dia hidupnya cuma menikmati kasih karunia Tuhan. Anaknya tiga-tiga bisa sekolah di Amerika. Coba bayangkan, kalau bukan kasih karunia Tuhan pada mungkin orang biasa aja mau sekolah anaknya tiga-tiga ke Amerika tidak gampang. Sampai hari ini anaknya udah lulus 2, satu udah bisa memimpin satu perusahaan. Dan saya banyak belajar dari dia. Kok bisa? Ya, karena jujur aja dia itu hidup sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupannya dan dia berkenan pada Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan orang bisnis, dia tidak memiliki apa-apa, dia cuma ada dia hidup dari tergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saya berapa kali pernah berliburan sama dia. Kita waktu makan pun di Amerika, kita makan sederhana dan sukacita, yaitu di mana di Pantai Express. Satu piring bisa beramai-ramai makan, tapi sukacita buat kita. Ya sekali makan restoran ya oke, nggak ada masalah. Tapi tetap kita sukacita walaupun hidup dengan apa adanya. Itu salah satu contoh. Hari ini saya waktu bangkrut, waktu saya mengalami kehancuran, satu hal yang saya inginkan sampaikan, saya mau menerima konsekuensi hidup. Saya sampai di penjara, sampai sakit stroke. Tadi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan saya mengakui kesalahan saya. Saya bisa menerima konsekuensi itu, maka hidup saya tenang. Ketika saya tenang, hutang orang saya bisa bayar. Cari jalan. Kalau kita nggak tenang, gimana mau kita mau bayar hutang orang? Nah, dari sana saya mulai bukan ingin ya, semua orang ingin sukses, tapi saya itu berkomitmen supaya saya bisa bangkit. Kalau ingin sama berkomitmen lain, kalau ingin semua orang ingin sukses, semua orang ingin kaya, saya ingin bangkit, punya komitmen, harus punya komitmen harus harga yang dibayar. Contohnya, saya banyak hutang nggak bayar dulu, pasti nggak dipercaya orang lagi. Saya harus bangun kepercayaan lagi dan harus kerja keras. Yang pertama harus mengadakan kekuatan Tuhan, lakukan kebenaran dan hidup berkenan pada Tuhan. Dan saya menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan saya. Tentu aja saya berkomitmen, saya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya, kehidupan saya. Saya hidup itu berkenan pada Tuhan. Ketiga, saya mau mengaku kesalahan saya, mau bertanggung jawab dengan kebangkrutan saya. Kesalahan itulah untuk memperbaiki kompetensi, bukan menyalahkan orang lain. Karena orang lain kalau nggak sukses, udah salahkan keadaan, salahkan dia. Gimana ya saya bukan lahir di tempat orang kaya, gimana ya saya bukan sekolah tinggi. Itu tidak ada sangkut paut dengan sukses. Kalau engkau mau sukses, harus engkau berani melangkah, komitmen untuk sukses. Ada harga yang harus dibayar. Bill Gates bilang, kalau kamu lahir miskin, kamu tidak salah. Kalau kamu mati miskin, kamu salah. Nah, kalau kita lahir di tempat miskin, sekolah nggak tinggi, tidak ada urusan dengan sukses. Saya juga hidup di keluarga yang sederhana aja. Bapak saya seorang mekanik, mungkin di satu perusahaan waktu itu kerja di kayu, perusahaan kayu sebagai mekanik. Saya hidup juga nggak tinggi sampai SMA. Waktu pertama kali saya kerja juga
dari office boy. Tapi semua itu bukan sangkut paut dengan sukses. Yang saya mau komitmen sukses, jadi saya harus berani bayar harga. Makanya begitu saya pelan-pelan melangkah saya jadi seorang pengusaha. Waktu di atas jadi sombong, serakah jadi hancur, saya bangkit lagi. Nah, hari ini dulu anak saya yang kecil namanya Billy sekarang udah bantu saya. Dulu sampai dia itu waktu SD nggak bisa sekolah lagi, hampir putus sekolah, karena nggak bisa bayar uang sekolah. Sampai sekarang dia udah lama S2, saya suruh bantu saya. Sekarang dia bantu saya di dalam kantor, ngajar dia. Kalau mau sukses harus komitmen, harus ada harga yang dibayar, harus kerja keras, saya bilang gitu. Dan ingat, lu harus pegang satu ayat Filipi 2 ayat 4. Kita jangan cuma perhatikan kepentingan diri kita sendiri juga, tapi harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Kalau kita jangan hanya menguntungkan kerja yang menguntungkan sebesar-besarnya sampai menipu orang, sampai merugikan orang, tapi harus memiliki kepentingan orang juga. Saya mulai belajar dia dari dasar. Jadi gimana kita supaya bisa sukses. Nah, untung anak ini mau dengar saya dan mulai belajar sekarang. Saya pelan-pelan udah bisa lepas kasih dia kerja yang saya kerjakan sekarang ini. Bukan hanya itu, saya kasih tahu kepada teman-teman, ketika saya mau komitmen untuk bangkit, saya pola pikiran saya dan saya rubah semua. Di sana I can change my life. Nah, saya bisa jadi seorang betul-betul tidak mengadakan hutang lagi saat ini. Dan saya tetap komitmen mau jalankan bisnis saya dengan benar. Dan juga pajak harus benar sesuai Bapak Rohani kita, Pak Arifin, katanya tidak boleh ada pembuangan ganda. Main baca harus jujur. Dan di ayat juga ada, di Amsal juga ada bicara bahwa buat timbangan adalah kekejian buat Tuhan. Kalau hari ini kalau kita mau melakukan kebenaran Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, pasti Tuhan buka jalan. Jangan takut, walaupun hutang kita asal mau niat bayar orang, jangan diberkatin langsung lupa bayar hutang orang, nggak bisa begitu. Hutang ya tetap hutang, mau pidana mau perdata, hutang orang harus dikembalikan. Itu utamakan dulu. Nah, jangan dulu saya hidup mewah, mobil punya banyak itu, rumah banyak, kantor banyak, ya orang merasa saya itu hebat kaya. Padahal itu tidak hebat, tidak kaya semada itu banyak hutang. Kalau dihitung hutang aset saya sama hutang orang, dihitungin masih kurang banyak. Itu tinggal merakit bom. Hidup gaya mewah itu saya sekarang tinggalin semua. Dulu punya kredit card sampai 10 lembar, gesek sana gesek sini, pergi ke Cina, dia mau pakai tiket pakai gesek. Akhirnya satu hari sampai nggak bisa lagi bayar, terpaksa ke Bangka 2, gesek pinjam 3% untuk nulupin, tapi tutup semua, enggak, cuma minimum aja kredit card saya. Akhirnya di sana kena bunga, di sini bunga, akhirnya meledak satu hari, urusan dengan debt collector. Tapi saya sarankan kalau ketika kita berani pakai, kita harus bertanggung jawab menghadapin. Kita harus punya etika gimana untuk cara untuk menyelesaikannya. Hadapin pelan-pelan hadapnya, toh selesai semua. Begitu banyak utang di kredit semua selesai, kita bisa diet sama orangnya, potong bunga lah, itulah suruh potong ini. Mau ngerti juga ada punya etika mau bayar. Pasti orang mau juga supaya kita bisa lunasin. Nah, mulai sekarang kalau ada kawan kredit kan nggak mau lagi, udah kapok. Saya udah kapok dicari kolektor. Tiap hari ada telepon bunyi aja takut. Ada dalam cari aja takut. Buat apa kehidupan begitu?
Kalau hidup kita serakah itu menyisakan diri kita sendiri. Ketika kita serakah, kepingin hidup, bisnis kita besar, semakin sakit kepala, semakin banyak melirik hutang. Nah, pola pikiran mindset kita, saya udah berubah, nggak mau lagi hutang. Tapi ketika saya diberkati hutang, diberkati orang, hutang saya harus lunasi. Bukan kita udah bertobat di gereja, kita nggak bisa bayar, nggak segampang itu. Kita yang tentang hutang harus bayar. Kalau kita mau hidup berkenan di mata Tuhan, mulai hari ini saya mulai pelan-pelan. Ya, pajak juga buat bayar dengan jujur, walaupun terlambat. Ya konsekuensinya kena denda, tapi tetap kita harus bayar. Ayo teman-teman hari ini yang merasa hidup di titik terendah, jangan takut, jangan pasrah, jangan pintas, bangkit. Jangan merasa saya udah sendiri, tidak apa-apa lagi. Saya bilang you are not alone, masih ada Kristus beserta kamu. Kamu masih punya harapan bangkit. Hari ini, kalau dulu dengar video ini, kamu harus mengubah mindset kamu. Mari kita angkat satu pujian. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terkasih dalam Tuhan, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.